Selama 50 tahun, Moskwa membangun salah satu jaringan energi terbesar di dunia. Kilang minyak raksasa, jaringan pipa sepanjang kilometer yang tak terhitung jumlahnya, fasilitas penyimpanan yang luas, dan labirin jaringan jalan serta rel kereta api yang menghubungkan semuanya. Bagian berbeda dari teka-teki yang sama memiliki satu tujuan utama, menyediakan energi bagi negara terbesar di dunia. Generasi perencana Soviet dan kemudian Rusia membangun sebuah sistem dengan ukuran dan skala yang hampir tak tertandingi. Menghasilkan cukup bahan bakar tidak hanya untuk menjaga lampu tetap menyala di puluhan juta rumah, tetapi juga untuk mendukung dan memperkuat seluruh ekonomi negara, serta militernya memberikan Rusia kekuatan dan pengaruh luar biasa di panggung dunia. Selama beberapa dekade, sistem yang sama ini jelas menjadi salah satu kekuatan terbesar negara dan tetap bertahan di masa sulit. Sistem itu bertahan dari runtuhnya Uni Soviet serta mampu melewati krisis ekonomi dan sanksi internasional. Sistem itu tetap kuat melewati gejolak politik dan bahkan tumbuh lebih besar serta lebih baik seiring waktu. Raksasa industri tak tertandingi yang memasok bahan bakar bagi salah satu angkatan bersenjata terbesar di dunia. Namun, raksasa itu akhirnya mungkin telah menemukan lawannya, karena sebuah sistem yang dulunya tampak tak tergoyahkan, kini benar-benar runtuh, dan semua itu berkat Ukraina. Hanya dalam bulan Mei saja, pasukan Kiev menyerang beberapa fasilitas minyak utama Rusia, seperti kilang minyak dan lokasi logistik penting yang dibakar habis. Tidak perlu pembom canggih atau rudal mahal, cukup drone jarak jauh yang murah dan sederhana sudah bisa menyelesaikan tugas itu. Akibatnya, Moskow tak hanya menghadapi krisis ekonomi, tetapi juga krisis eksistensial karena fondasi utama negara mereka mulai runtuh. Bagi Ukraina, cara menang perang mungkin bukan dengan menghancurkan tentara Rusia, tapi dengan melumpuhkan sistem yang menopang keberadaannya. Namun sebelum membahas dampak kampanye Ukraina, kita perlu mengetahui target mereka terlebih dulu. Berita utama sering menyoroti kilang minyak dan tangki bahan bakar, padahal sebenarnya lebih luas. Soviet tidak menghabiskan puluhan tahun hanya membangun pabrik minyak. Mereka membangun sebuah mesin industri yang sangat luas dan kompleks. Sebuah mesin yang membentang di ribuan mil persegi tanah, dari ladang minyak Siberia hingga ke kota-kota, pemukiman, dan pangkalan militer yang berjarak sangat jauh. Bagian-bagian pertama dari mesin ini mulai dipasang setelah Perang Dunia Kedua. Ketika Uni Soviet muncul sebagai kekuatan super global, para pemimpin tertingginya menyadari hal penting. Sesuatu yang akan menentukan geopolitik di seluruh dunia untuk generasi-generasi mendatang. Bahan bakar adalah kekuatan. Kendaraan militer membutuhkan bahan bakar, kendaraan sipil membutuhkan bahan bakar, pabrik-pabrik membutuhkannya, dan seluruh perekonomian pun membutuhkannya. Dan Uni Soviet cukup beruntung karena berada tepat di atas beberapa cadangan minyak dan gas terbesar di dunia. Mereka tak perlu mencari jauh untuk menemukan energi yang membuat mereka kaya dan berkuasa, tapi tetap harus menemukan cara mengeksploitasi dan mengangkutnya. Dimulailah salah satu proyek infrastruktur terbesar di dunia. Butuh waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, namun perlahan Soviet mewujudkan visi mereka. Mereka membangun kilang, stasiun pompa, terminal minyak, pusat pengolahan, dan masih banyak lagi. Fasilitas-fasilitas baru bermunculan di seluruh wilayah, lebih dari 6,6 juta mil persegi yang sekarang menjadi Federasi Rusia. Soviet tidak hanya ingin sistem ini menopang ekonomi masa damai mereka, tetapi mereka juga membutuhkannya agar mampu bertahan dalam perang. Karena mereka telah melihat apa yang terjadi selama Perang Dunia Kedua. Mereka melihat bagaimana rantai pasokan runtuh dan hancur di bawah tekanan invasi. Mereka melihat hubungan jelas antara ketahanan industri negara dan kemampuannya bertahan saat konflik dan krisis. Untuk memperkuat sistem mereka terhadap perang, mereka membuatnya berlapis, saling terhubung, serta menambah ketahanan dan cadangan sebagai pengaman. Berbagai simpul dalam sistem itu saling terhubung. Jalur kereta terhubung ke dipot, dipot ke pipa, dan pipa ke kilang. Pada masa puncak Perang Dingin, sistem ini cepat menjadi salah satu terbesar dan terbaik di dunia. Dan itu tidak hanya digunakan untuk rumah, bisnis, dan industri Soviet, tetapi juga sebagai keuntungan ekonomi yang semakin penting. Ekspor minyak meningkat setiap tahun, mengalirkan sejumlah besar uang ke kas Moskwa. Lalu Uni Soviet runtuh. Namun hal itu tidak terlalu berdampak pada sektor energi. Walau terjadi perubahan besar dan gejolak politik di Rusia dan negara bekas Uni Soviet lain, semua infrastruktur yang sudah dibangun serta potensi kekuasaan dan kekayaan tetap ada.
Federasi Rusia yang baru terbentuk mewarisi ekonomi yang berfungsi penuh, didukung pipa, kilang, dan fasilitas lainnya. Tentu saja, mereka melakukan beberapa perubahan seiring berjalannya waktu. Nama-nama berubah, begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki dan mengoperasikan fasilitas-fasilitas ini. Banyak yang telah diperluas dan dimodernisasi, namun fondasi sistem itu sudah ada sejak awal dan masih terlihat hingga kini. Banyak kilang terbesar di negara ini telah berdiri selama puluhan tahun, seperti kilang Omsk misalnya, yang mulai beroperasi sejak tahun 1955. Yang harus dilakukan Rusia hanyalah membangun di atas fondasi itu, memperbaiki infrastruktur yang sudah ada, membuatnya lebih efisien, lebih produktif, dan lebih sesuai dengan standar yang terus berubah di era modern. Orang yang memimpin tugas raksasa itu adalah Vladimir Putin, yang naik ke tampuk kekuasaan saat pergantian milenium. Pada waktu itu, mulai tampak keretakan infrastruktur Soviet. Pipa-pipa mulai berkarat dan kilang-kilang menunjukkan usianya, kebanyakan hanya memproduksi minyak bakar berat berkualitas rendah ketimbang diesel dan bensin bermutu lebih tinggi yang mulai dipakai dunia. Putin ingin menghentikan kemunduran itu. Sepanjang 2000-an hingga 2010-an, Kremlin menggelontorkan puluhan miliar dolar ke fasilitas negara. Raksasa energi seperti Gazprom dan Lukoil bahkan mendatangkan beberapa insinyur terbaik dari dunia barat untuk melakukan perombakan besar-besaran pada infrastruktur. Mereka bekerja tanpa lelah untuk mengintegrasikan peralatan yang lebih canggih ke dalam kerangka yang sudah menua, memberikan kehidupan baru pada fasilitas-fasilitas yang tampaknya sudah diambang kehancuran. Itu adalah proyek yang sangat mahal dan memakan waktu, tapi proyek itu berhasil. Kilang Rusia kini memproduksi bahan bakar berkualitas tinggi, sehingga negara itu tak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga memasok sebagian besar Eropa, memenuhi kebutuhan solar benua, dan tetap memiliki cadangan cukup untuk industri dan militernya. Keajaiban rekayasa modern yang sesungguhnya ini telah dikerjakan selama lebih dari 50 tahun, tetapi akhirnya selesai juga dan tampaknya ditakdirkan menjadi jantung ekonomi dan ekspansi Rusia selama beberapa dekade, bahkan mungkin berabad-abad ke depan. Namun mesin ini memiliki cacat tersembunyi yang tak terlihat, bahkan oleh orang Soviet yang tak pernah membayangkan jenis teknologi militer yang akan dibawa abad ke-21. Mereka membangun sistem mereka dengan mengandalkan sejumlah kecil kilang besar, di mana masing-masing bertanggung jawab atas porsi besar produksi bahan bakar negara, daripada membangun banyak fasilitas kecil. Hal ini penting karena bila ada puluhan atau ratusan kilang kecil di seluruh Rusia yang hanya menangani sebagian kecil produksi, kerusakan beberapa kilang saat perang tidak terlalu berpengaruh. Namun, saat Anda punya kompleks mega yang besar dan berpengaruh, itu juga jadi target utama bagi musuh yang ingin merusak ekonomi Anda. Orang-orang Soviet menganggap fasilitas ini aman karena letaknya jauh di dalam Rusia, puluhan hingga ratusan mil dari perbatasan. Gagasan bahwa musuh militer bisa menargetkan mereka terasa tidak masuk akal saat itu, apalagi mengingat Rusia adalah kekuatan militer besar. Tapi kemudian datanglah Ukraina, dan datanglah era peperangan drone, dan segalanya pun berubah. Itu tidak langsung terjadi. Saat Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, mereka memanfaatkan kekayaan dan kekuatan industri minyaknya, tidak hanya untuk serangan awal, tetapi juga selama beberapa tahun pertama konflik. Memang, sektor energi Kremlin selama ini menjadi keunggulan terbesarnya. Mereka tidak hanya memiliki tentara yang jauh lebih besar daripada Ukraina, tetapi juga memiliki infrastruktur yang sangat besar untuk mendukung tentara tersebut. Mereka berperang dengan cadangan bahan bakar besar, kapasitas penyulingan minyak unggul, dan industri energi yang menopang operasi militer besar selama bertahun-tahun. Karena perang modern sangat bergantung pada bahan bakar, konflik juga mengonsumsi energi. Tank, pesawat, kapal perang, dan kendaraan lapis baja mengonsumsi banyak bahan bakar dalam waktu singkat. Konvoi logistik bisa membentang bermil-mil dan menghabiskan jumlah solar serta bensin yang tak terhitung saat mereka memindahkan makanan, amunisi, dan perlengkapan lainnya dari titik A ke titik B. Selain itu, semua generator, sistem komunikasi, radar, pertahanan udara, dan infrastruktur lapangan lainnya juga memerlukan pasokan produk minyak bumi berkelanjutan agar tetap beroperasi. Kebanyakan negara di dunia tidak mampu memproduksi pasokan sesuai permintaan tinggi. Namun Rusia mampu karena infrastruktur yang mereka bangun selama bertahun-tahun. Negara-negara barat segera menyadari hal ini.
Mereka melihat bahwa Rusia hampir pasti akan mampu meraih kemenangan jika dibiarkan terus mengekspor minyak ke berbagai penjuru, menghasilkan miliaran dolar pendapatan dalam prosesnya. Karena itu, mereka melakukan apapun yang mereka bisa untuk membendung aliran itu. Mereka menerapkan sanksi, membekukan aset, dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya Rusia. Mereka berharap bahwa dengan mengisolasi Rusia secara ekonomi, mereka dapat membatasi kemampuannya untuk melanjutkan kampanye penaklukannya. Namun langkah mereka belum cukup jauh dan belum cukup cepat. Mereka sudah berusaha, tapi Rusia tetap bisa beradaptasi. Rusia memakai kapal tanker armada bayangan guna mengangkut banyak bahan bakar dan menghindari sanksi, serta kini fokus ke timur mencari pembeli dan mitra dagang baru di Asia untuk menggantikan yang hilang di Eropa. Pendapatan turun di beberapa bidang, namun infrastruktur tetap berjalan dan inti sistem tetap bertahan. Meski Rusia sulit mencapai tujuan militer, mesin perangnya tetap berjalan bertahun-tahun setelah perang dimulai. Bahan bakar masih terus mengalir, dana masih terus dihasilkan, dan tampaknya Kremlin bisa terus bertahan seperti ini hampir tanpa batas waktu. Bagi Ukraina, itu kemungkinan yang mengerikan. Itu secara efektif berarti bahwa tidak peduli seberapa keras pasukan pertahanan Ukraina berjuang, tidak peduli seberapa baik mereka bertahan dan mempertahankan wilayah mereka, tidak peduli seberapa banyak mereka memperlambat kemajuan musuh, perang itu hanya akan berakhir dengan satu cara, yaitu kemenangan Rusia. Proses ini memakan waktu dan biaya besar. Namun selama Rusia punya pasokan bahan bakar yang nyaris tak ada habisnya, Putin tetap bisa meraih keinginannya. Sanksi Barat tidak cukup untuk menghentikan musuh. Ukraina harus mengambil tindakan sendiri. Inilah momen pasukan Kiev melakukan perubahan strategi terbesar dan terpenting selama perang ini. Sampai saat itu, mereka berperang secara konvensional, fokus pada ancaman nyata di depan, yaitu tank-tank, artileri, pengangkut personel lapis baja, gudang amunisi, serta jalur suplai. Mereka melakukan hal yang biasanya dilakukan pasukan militer saat wilayahnya diserang. Mereka mempertahankan wilayah dengan melawan musuh secara langsung, memanfaatkan keunggulan bertempur di wilayah sendiri, dan taktik cerdas untuk mengecoh serta menghancurkan sebanyak mungkin aset militer musuh. Itu adalah pendekatan yang logis dan ada nilainya. Sangat berarti saat pasukan Ukraina meledakkan tank Rusia atau menghancurkan satu regu penyerang yang mati-matian berusaha merebut lokasi penting di garis depan. Namun ada masalah besar dengan rencana itu. Rusia punya cadangan yang luar biasa besar. Mereka punya banyak tank Soviet cadangan untuk menggantikan model modern yang rusak atau hancur. Mereka punya puluhan ribu kendaraan lapis baja. Mereka memiliki jet, pembom, dan sistem artileri dalam jumlah besar, dan mereka tidak mengalami banyak kesulitan untuk mengganti baik peralatan maupun tentara hampir seketika setelah mereka dilumpuhkan. Seperti Hydra dalam mitos, mesin perang Kremlin nyaris mustahil dihancurkan. Setiap kali Ukraina merasa telah meraih kemenangan, Rusia langsung bangkit kembali dengan lebih banyak kendaraan lapis baja, lebih banyak amunisi, dan lebih banyak tentara. Akhirnya, para ahli strategi militer Ukraina menemukan rahasia yang akan mengubah jalannya perang. Jika Anda ingin menyingkirkan gulma yang mengganggu, Anda tidak hanya memangkas daunnya saja, Anda harus mencabut sampai ke akarnya. Anda membasminya dari sumbernya. Logika serupa berlaku pada tentara Rusia. Untuk mengalahkan kekuatan sebesar ini, dengan cadangan sebesar itu, Ukraina tak cukup hanya menghancurkan tank dan tentaranya. Mereka harus menyerang sumbernya dan menghancurkan sistem yang memungkinkan tentara itu berfungsi. Sistem itu bermuara pada satu hal sederhana, bahan bakar. Bahan bakar adalah inti operasi militer besar di era modern. Tanpa bahan bakar, pasukan tidak bisa bergerak, jet dan pembom tidak bisa terbang, artileri berhenti menembak, dan tank berubah dari mesin penghancur yang penuh kekacauan dan kehancuran menjadi kotak logam yang tidak berguna. Karena itu, Ukraina mulai mengalihkan pandangan melampaui garis depan. Ukraina tak lagi terpaku pada tank, kendaraan lapis baja, dan brigade yang tepat di hadapannya. Dengan melakukan itu, Ukraina mulai melihat inti mesin militer musuh, kilang minyak, pipa, dan infrastruktur yang menjaga semuanya tetap beroperasi. Ukraina tahu bahwa menghancurkan satu tank nyaris tak akan terbaca di radar musuh, tetapi menghancurkan seluruh depot dan memutus pasokan bahan bakar untuk 100 tank akan berdampak jauh lebih besar. Ukraina punya alat yang tepat untuk tugas itu, yaitu drone. Murah, mudah diproduksi massal, mampu menempuh jarak jauh hingga kilang dan fasilitas yang dianggap Soviet tak bisa disentuh, dan sangat sulit dihentikan. Ini senjata sempurna untuk menghancurkan jantung militer Rusia.
Dan dimulailah fase berikutnya dari perang ini, yaitu pemusnahan sistematis Ukraina terhadap infrastruktur terpenting Rusia. Jika Anda ingin lebih banyak wawasan seperti ini, pastikan Anda sudah berlangganan The Military Show. Kami membahasnya seperti ini setiap minggu. Serangan Ukraina pertama terhadap infrastruktur minyak Rusia terjadi pada akhir tahun 2023. Ada serangan sporadis tambahan sepanjang tahun 2024. Pada 2025, kampanye itu meningkat, serangan pun makin rutin dan merusak. Pada tahun 2026, Ukraina benar-benar berfokus pada upaya untuk menghancurkan sebanyak mungkin sektor energi Rusia. Memang, pada akhir Mei 2026, Ukraina telah melakukan lebih dari 150 serangan seperti ini. Sebanyak 32 serangan diantaranya terjadi hanya dalam 5 bulan pertama tahun itu. Itu hampir sebanyak yang berhasil dilakukan negara tersebut sepanjang tahun 2024, menunjukkan betapa semakin ganas dan efisien upaya Kiev seiring berjalannya waktu. Serangannya kini lebih sering dan lebih merusak. Ukraina kini punya drone yang lebih baik dan lebih besar, bisa terbang lebih jauh dan membawa muatan lebih besar dari sebelumnya. Setiap dampak menjadi lebih berarti, setiap ledakan lebih besar, setiap api menyala lebih terang, dan setiap serangan membuat Rusia harus menghitung kerusakan yang semakin besar serta menanggung biaya yang semakin mahal. Pasukan Kiev juga secara sistematis telah menghancurkan sebanyak mungkin pertahanan udara Rusia yang dapat mereka temukan dan identifikasi, yang juga membantu tujuan yang lebih besar, karena hal ini membuka celah dan jalur bagi drone untuk terbang tanpa perlawanan. Ini membantu Ukraina menarget kilang, pipa, dan depot bahan bakar yang lebih jauh dari garis depan tanpa khawatir drone mereka ditembak jatuh. Strategi ini memerlukan waktu dan usaha besar untuk disusun, sehingga Ukraina perlu bersabar menunggu hasilnya. Namun sekarang akhirnya hasil itu terlihat jelas karena ekonomi Rusia serta kemampuannya untuk melancarkan perang benar-benar terbakar jauh lebih cepat daripada yang bisa ditangani negara itu. Bukti terbaik untuk hal ini juga muncul pada Mei 2026 ketika Ukraina melakukan bukan 1, bukan 2, bukan 3, tetapi 7 serangan berturut-turut terhadap beberapa situs sektor energi terbesar dan paling berharga di seluruh Rusia. Insiden pertama terjadi pada 5 Mei ketika drone serang Ukraina menyerang kilang minyak Kurishi di kota Kurishi di wilayah Leningrad, Rusia. Dimiliki oleh Surgutneftegas, ini adalah kilang minyak terbesar kedua di negara itu. Kilang ini mengolah sebanyak 17,5 juta ton minyak mentah hanya pada tahun 2024 saja. Itu setara dengan 6,6% dari total kapasitas pengolahan minyak di negara ini. Satu kilang ini bertanggung jawab memproduksi sekitar 2 juta ton bensin, lebih dari 7 juta ton solar, 6 juta ton lagi minyak bakar, dan sekitar 600.000 ton bitumen. Namun pada tanggal 5 Mei, seluruh fasilitas terpaksa ditutup. Drone Ukraina merusak 3 dari 4 unit distilasi minyak mentah atau CDU-nya. Untuk memahami mengapa hal ini penting, kita harus memahami apa sebenarnya CDU itu. Minyak mentah yang diekstraksi dari tanah belum banyak berguna bagi manusia. Ini campuran hidrokarbon kental dan lengket yang perlu dimurnikan agar bermanfaat. Langkah utama dalam pemurnian adalah distilasi fraksional. Ini melibatkan minyak mentah yang dipompa melalui tungku-tungku besar dan dipanaskan hingga suhu yang sangat tinggi sehingga sebagian besar berubah menjadi uap. Uap itu kemudian mengalir ke menara baja besar, CDU, yang berisi puluhan rak nampan khusus. Uap yang naik akan mendingin, dan hidrokarbon serta komponen lain mengembun di nampan pada ketinggian berbeda dalam menara. Zat-zat tersebut lalu dialirkan untuk keperluan seperti bahan bakar jet, solar, dan bensin. Tanpa CDU, kilang minyak hanya akan memiliki minyak mentah tanpa bisa memisahkan atau memprosesnya lebih lanjut. Itulah yang membuatnya menjadi sasaran yang sangat ideal bagi Ukraina karena jika CDU dihentikan, pada dasarnya kilang minyak itu juga berhenti beroperasi. Target lain bisa tampak lebih berdampak saat itu, seperti saat drone Ukraina meledakkan tangki bahan bakar. Itu menciptakan bola api besar yang tampak mengesankan di video viral di media sosial, tetapi sebenarnya tidak banyak memengaruhi aliran minyak. Dalam kasus tangki, Rusia sering bisa menggantinya, kadang hanya dalam beberapa jam. Namun dengan CDU, bahkan kerusakan yang tampaknya kecil pun memiliki dampak besar dan luas karena hal itu memengaruhi seluruh fasilitas. Selain itu, saat kilang beroperasi, CDU dipenuhi uap yang sangat mudah terbakar dan volatil.
Tidak dibutuhkan banyak hal untuk membuat uap tersebut terbakar, memicu kebakaran bertekanan tinggi yang dapat melengkungkan struktur baja di sekitarnya dan mungkin membutuhkan waktu berhari-hari untuk memadamkannya. Ada juga fakta bahwa CDU cukup besar, seringkali tingginya mencapai hingga 200 kaki. Hal ini membuat mereka jadi target lebih besar dan mudah bagi operator drone Ukraina, bahkan saat malam atau visibilitas rendah. Namun mungkin keuntungan terbesar dan terbaik dari semuanya adalah ini. CVU sangat sulit untuk digantikan, terutama sekarang dan terutama di Rusia. CDU tidak bisa diproduksi massal di pabrik dan berkat sanksi mereka juga tidak mudah diimpor. CDU berisi berbagai komponen internal khusus seperti katup kontrol presisi dan sensor khusus. Beberapa di antaranya hanya dibuat di tempat tertentu oleh perusahaan tertentu. Banyak dari perusahaan tersebut menolak berurusan dengan Rusia dalam bentuk apapun, memaksa para insinyur Kremlin untuk menggunakan suku cadang seadanya yang bisa mereka temukan di tempat lain. Akibatnya, mereka harus menghabiskan berbulan-bulan memperbaiki CDU yang rusak, sementara fasilitas tidak bisa beroperasi atau hanya berjalan dengan kapasitas sangat rendah. Itulah yang terjadi di Kirisi, di mana kebakaran besar terjadi usai sekelompok drone Ukraina menyerang fasilitas itu. Konfirmasi ini diperoleh dari citra satelit yang dianalisis firma-firma NASA. Dinas Keamanan Ukraina (SBU) mengonfirmasi serangan itu dan menyebut pasukan sistem tak berawak serta operasi khusus juga menyerang tangki penyimpanan di stasiun pompa terdekat, menyebabkan kebakaran besar lain bagi Rusia. Saat mereka sibuk menangani dampak serangan itu, pilot drone Ukraina sudah siap menyerang lagi. Pada 7-3 Mei, mereka kembali menyerang. Kali ini target mereka adalah kilang Permnos yang terletak di wilayah Perm sekitar 1.460 km atau 908 mil sebelah timur Moskow dan bahkan lebih jauh dari garis depan. Dimiliki oleh Lukoil, salah satu perusahaan energi terbesar di Rusia, ini adalah kilang terbesar ke-7 berdasarkan volume pemrosesan di Rusia dengan kapasitas tahunan lebih dari 12 juta ton. Itu sekitar 250.000 barrel minyak setiap hari. Pada tahun 2024, kilang ini memproduksi 2 juta ton bensin, lebih dari 5 juta ton solar, dan ratusan ribu ton kokas serta minyak bakar juga. Tapi sekarang tidak lagi. Menurut Reuters dan beberapa kantor berita lainnya, drone-drone tersebut merusak 3 unit distilasi utama fasilitas ini, yang semuanya terpaksa ditutup, mewakili setengah dari seluruh kapasitas produksi kilang tersebut. Unit distilasi keempat telah dihentikan sejak 30 April akibat serangan drone lain. Kilang itu sekarang hanya beroperasi sebagian kecil dari kapasitas normalnya. Seminggu kemudian, Rusia kembali terguncang. Satu lagi kilang raksasanya terbakar di kota Ryazan setelah serangan drone presisi lainnya. Pada dini hari tanggal 15 Mei, penduduk setempat ramai-ramai membagikan laporan ledakan dan suara drone di atas kepala melalui media sosial. Dalam hitungan jam, video dan gambar membanjiri internet, memperlihatkan kobaran api yang melahap langit malam dan asap hitam tebal membumbung di atas kilang tersebut. Tak lama kemudian, pihak berwenang mengonfirmasi kerusakan pada fasilitas industri yang diidentifikasi sebagai kilang minyak Ryazan. Dimiliki oleh Rosneft, ini adalah pabrik pengolahan minyak besar lainnya dengan kapasitas pengolahan tahunan sekitar 17 juta ton. Saluran pemantauan Ukraina Supernova Plus melaporkan bahwa unit distilasi vakum terbakar di fasilitas tersebut. Dan kilang ini diketahui memiliki 4 CDU utama, serta fasilitas tambahan untuk hydrotreating vacuum gas oil, reformasi katalitik, dan proses penting lainnya. Jika salah satu komponen rusak, kilang ini kemungkinan akan beroperasi jauh di bawah tingkat produksi puncaknya dalam waktu lama. Para insinyur baru saja mulai menilai kerusakan di Ryazan ketika drone terlihat di langit Moskow pada 17 Mei. Target mereka, tidak mengherankan, adalah satu lagi kilang minyak, tepatnya kilang milik Gazprom Neft di Tenggara Moskow, anak perusahaan Gazprom, di mana operasional harus dihentikan setelah UAV bertabrakan dengan fasilitas tersebut. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengonfirmasi insiden itu dan meremehkan kerusakan ke publik. Namun sumber anonim menyebut pabrik itu setidaknya masih perlu beberapa hari sebelum bisa beroperasi lagi. Dan ini bukan sekadar pabrik biasa, ini adalah salah satu sumber bahan bakar utama bagi ibu kota Rusia yang secara langsung berdampak pada jutaan orang dan ribuan bisnis yang berbasis di kota itu. Seperti fasilitas lain, kilang Moskow juga mencatat angka-angka yang mengesankan.
Kilang ini memproses 11,6 juta ton minyak mentah pada tahun 2024 dan menghasilkan sekitar 3 juta ton bensin, 3 juta ton solar, serta sekitar 1/3 juta ton bitumen. Ukraina tidak berhenti sampai di situ. Pada 20 Mei, lebih banyak drone menyerang kilang Lukoil lainnya di wilayah Nizhny Novgorod, salah satu kota terbesar di Rusia. Terletak sekitar 450 km atau 280 mil sebelah timur Moskow, fasilitas ini memproses sekitar 17 juta ton minyak per tahun, menjadikannya kilang minyak terbesar keempat di Rusia. Ini juga produsen bensin terbesar kedua, namun harus berhenti beroperasi setelah serangan karena kerusakan CDU utama. CDU tunggal itu bertanggung jawab atas sekitar setengah dari total kapasitas fasilitas tersebut, yaitu sekitar 190.000 barel per hari. Gambar dan video usai serangan menunjukkan kebakaran besar dan kerusakan di struktur CDU, menambah tekanan pada sektor energi Rusia yang sudah terpuruk. Dan jika Rusia mengira bisa bernapas lega sejenak, mereka salah besar. Sehari setelah serangan sebelumnya, serangan lain terjadi di wilayah berbeda. Pada 21 Mei, drone menyerang CDU utama di kilang Syzran milik Rosneft di wilayah Samara. CDU yang sama itu menangani 70% kapasitas pabrik dan harus ditutup setelah serangan tersebut, dengan estimasi perbaikan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Kilang ini biasanya mengolah sekitar 170.000 barel minyak per hari untuk menghasilkan 1,5 juta ton diesel serta sejumlah besar bensin dan minyak bakar setiap tahunnya. Namun untuk saat ini, kilang itu untuk sementara tidak lagi melakukan itu semua. Kekacauan Ukraina pada bulan Mei pun belum berakhir. Pada malam tanggal 25 Mei, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengonfirmasi serangan infrastruktur minyak ke-7 yang berhasil pada bulan itu. Kali ini mereka fokus menyerang depo minyak Belets di dekat kota Uzhhorod, wilayah Bryansk, hanya beberapa puluh kilometer dari perbatasan Ukraina. Mampu menampung lebih dari 40.000 ton produk minyak bumi. Lokasi ini sangat penting bagi militer Rusia. Kremlin menyimpan banyak bahan bakar yang langsung dimasukkan ke konvoi truk untuk mengangkut pasokan dan amunisi ke unit garis depan di Kursk dan Belgorod. Warga melaporkan ledakan dan asap tebal di atas depot itu. Dengan perkiraan awal setidaknya 3 tangki dan 1 pipa rusak. Pasukan pertahanan Ukraina juga menghancurkan target lain di lokasi berbeda, seperti gudang amunisi di Crimea dan gudang artileri di Donetsk. Namun, depot Belegorsk adalah yang terpenting, karena berarti lebih sedikit bahan bakar yang bisa sampai ke unit Rusia yang bergantung pada lokasi ini. Hal ini pada akhirnya merugikan mobilitas keseluruhan tentara Kremlin karena mereka harus menunggu dan menunda langkah berikutnya sambil menunggu pasokan darurat didatangkan dari tempat lain. Setiap hari orang Rusia juga terkena dampaknya karena berbagai sumber menunjukkan adanya kenaikan harga bahan bakar secara langsung di seluruh wilayah perbatasan sehari setelah serangan itu. Jika terjadi sebagai insiden terpisah, serangan seperti ini belum tentu memberikan dampak yang besar. Rusia masih mampu mengatasi jika 1-2 kilang minyaknya tutup sementara dan menghadapi tantangan logistik jika depo bahan bakar terbakar. Namun secara kumulatif, Rusia tidak bisa berharap mampu menghadapi dampak menghancurkan dari semua serangan ini, terutama ketika serangan-serangan tersebut terjadi dalam waktu yang berdekatan. Produksi minyak turun drastis ke tingkat berbahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan saat minyak yang diproses makin sedikit, semua ikut terdampak. Tank dan kendaraan tak bisa diisi bahan bakar atau dipakai menyerang di garis depan. Persediaan seperti makanan dan amunisi tidak bisa sampai ke tempat yang seharusnya. Seluruh upaya perang terpaksa melambat dan mandek, yang membuka lebih banyak peluang bagi pasukan Ukraina yang tidak harus menghadapi krisis yang sama untuk menyerang titik-titik lemah di garis Rusia dan memaksa musuh mereka mundur. Rusia juga punya lebih sedikit minyak untuk diekspor. Itu berarti pendapatan yang masuk ke kas negara juga berkurang, yang berarti lebih sedikit uang untuk dibelanjakan pada segala hal yang dibutuhkan untuk mempertahankan perang, seperti produksi drone dan amunisi, pengadaan, perekrutan, gaji, dan sebagainya. Dan dengan ekonomi yang lebih lemah, segala hal lainnya juga menurun, mulai dari pendidikan hingga layanan kesehatan dan lainnya. Negara ini dalam kondisi berbahaya, masyarakat Rusia mengalami penurunan kualitas hidup akibat perang, dan situasi akan memburuk jika serangan terhadap minyak terus berlanjut. Tidak ada jalan keluar dari ini, tidak ada jalan untuk lolos, tidak ada solusi cepat, tidak ada cara untuk melawannya. Ukraina telah membuktikan bahwa mereka bisa menyerang di mana saja dan kapan saja mereka mau, meninggalkan kehancuran total di belakangnya, dan Rusia telah menunjukkan ketidakmampuannya untuk membela diri sendiri.
Selama puluhan tahun, Soviet dan Rusia membangun kerajaan energi mereka. Putin sendiri telah menghabiskan sebagian besar waktunya selama berkuasa untuk menyempurnakannya dan membawanya ke era modern. Kini, dalam beberapa bulan, Ukraina telah menghancurkannya. Kamu bisa mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Putin telah kehilangan kendali atas perang ini dan bagaimana Ukraina berhasil membalikan keadaan dalam video ini. Atau, tonton video ini untuk mengetahui bagaimana Jerman mungkin saja telah mengubah keadaan, menawarkan Ukraina sebuah kesepakatan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang bisa mengakhiri perang jauh lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Jangan lupa berlangganan The Military Show untuk video serupa. Terima kasih sudah menonton.